Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ferry Pinandika Arya Putra, NIM 1931041016, kelas PJKRB 19. Ya, di sini saya akan menjelaskan konsep kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, American College of Sports Medicine mendefinisikan kebugaran jasmani sebagai kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga berat tanpa merasa lelah, dan kapabilitas untuk memelihara kemampuan tersebut sepanjang hidup. US Centers of Disease Control and Prevention menyatakan bahwa kebugaran jasmani adalah seperangkat perlengkapan yang dimiliki atau didapatkan seseorang yang berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas fisik. Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang relatif lama, yang dilakukan secara cukup efisien tanpa menimbulkan kelelahan berarti. Komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah health-related physical fitness. Dan yang kedua adalah skill-related physical fitness. Kebugaran kardiorespirasi. Kebugaran kardiorespirasi adalah kapasitas sistem kardiovaskular dan respirasi seseorang untuk memasok oksigen dan energi selama aktivitas fisik berkelanjutan. Kebugaran kardiorespirasi bukan hanya sebagai pengukuran objektif dari kebiasaan aktivitas fisik, akan tetapi juga digunakan sebagai indikator untuk diagnosis dan prognosis dari status kesehatan pasien. Status kesehatan dan kualitas hidup pasien diketahui memiliki asosiasi dengan tingkat kebugaran kardiorespirasi. Faktor-faktor yang menentukan kebugaran kardiorespirasi. Pertama, genetik. Kedua, usia. Ketiga, jenis kelamin. Dan keempat, aktivitas fisik. Pengukuran kebugaran kardiorespirasi. Salah satu indikator kardiorespirasi adalah dengan mengukur jumlah asupan oksigen maksimum saat tubuh sedang beraktivitas berat. Uji VO2 max adalah standar emas untuk mengukur kebugaran kardiorespirasi atau kebugaran jasmani. Pengukuran VO2 max dapat dilakukan secara langsung dengan menganalisis udara inhalasi dan ekshalasi yang dilakukan dengan usaha maksimal dan dinyatakan dengan satuan konsumsi oksigen per menit atau konsumsi oksigen pada individu dengan berat badan tertentu per menit. Tes kebugaran yang dilakukan di lapangan. Pertama itu tes Belk, lari selama 15 menit. Kedua, tes Cooper, lari selama 12 menit. Tes kebugaran yang dilakukan di laboratorium. Pertama, treadmill, yaitu terbagi atas protokol Bruce, protokol Notion. Yang kedua, sepeda statis. Yang kedua itu sepeda statis terbagi atas metode Astran, protokol Fox, protokol YMCA. Yang ketiga adalah naik turun. Adaptasi tubuh terhadap olahraga. Kemampuan untuk melakukan kerja atau perubahan memerlukan energi. Energi tidak dapat dibentuk atau dirusak. Yang ada adalah perubahan dari bentuk energi yang satu ke bentuk yang lain.
ATP mengandung ikatan fosfat berenergi tinggi. Apabila dipecah, akan menghasilkan energi yang besar. Mekanisme tubuh menghasilkan ATP. 1. Sistem ATP fosfokreatin. 2. Jalur glikolisis. 3. Jalur fosforilasi oksidatif. Dari 3 proses tersebut, jalur fosforilasi oksidatif menghasilkan jumlah energi terbesar. Jalur tersebut memerlukan O2 untuk menghasilkan energi, sehingga jumlah O2 persatuan waktu yang diambil oleh tubuh mencerminkan tingkat metabolisme oksidatif. Ketika tubuh kita memerlukan lebih sedikit energi, misal dalam keadaan istirahat, jumlah O2 yang diperlukan tubuh pun sedikit saja. Tetapi saat tubuh dalam keadaan bekerja atau berolahraga, maka tubuh memerlukan jumlah O2 yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan O2, maka diperlukan adaptasi sistem kardiovaskular dan respirasi. Berdasarkan rumus di atas, untuk memenuhi demand curah jantung yang tinggi selama beraktivitas berolahraga adalah melalui peningkatan volume sekuncup, peningkatan frekuensi denyut jantung. Cara yang kedua, peningkatan frekuensi denyut jantung kurang efektif karena 2 alasan berikut. Jumlah volume O2 yang diambil lebih sedikit. Terdapat batas maksimal frek denyut jantung seseorang yang tergantung beberapa faktor seperti umur dan jenis kelamin, sehingga dengan pencapaian lebih awal frek denyut jantung yang tinggi, orang tersebut akan lebih cepat lelah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.